Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Arman bin Amri Arifin, selaku pembina dari Yayasan Darul Athar, mengajak kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para wali murid sekolah Darul Athar untuk berta'awun, bergotong royong dalam program ta'awun pembebasan lahan sekolah Darul Athar yang telah berjalan beberapa waktu ini. Dan dalam tausiah yang singkat ini, marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita semua untuk berinfak, bersedekah, berta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Lihatlah oleh para jamaah tentang keutamaan infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah lipatkan sampai 700 kali lipat, dan bisa lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua bisa kita lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia menyesal dan berkata, "Wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh." Inilah berkaitan dengan ayat yang mulia, di mana di antara orang-orang menyesal ketika akan dicabut nyawanya oleh malakul maut, ia teringat tentang keutamaan bersedekah, berinfak ini. Maka ia memohon kepada Allah agar ditunda walaupun sedikit dari umurnya, agar ia dapat bersedekah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang ketiga dari surat Al-Lail ayat yang ke-5 sampai ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Artinya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yakni kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, yakni tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang menunjukkan kepada kita semua untuk berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, wabil khusus dalam berinfak, bersedekah,
mengeluarkan wakaf di antaranya untuk pembebasan lahan sekolah kita, sekolah Darul Athar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini, memotivasi kita semua untuk memperbanyak infak dan sedekah adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada siksa neraka walaupun dengan berinfak setengah butir kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah oleh para jamaah berkaitan dengan setengah butir kurma, tentu tidaklah berharga atau sedikit sekali ya, seorang akan melihat ya berkaitan dengan yakni setengah dari sebutir kurma ini. Tentu tidak ada harganya bagi kita. Ya, namun suatu yang kecil jika ikhlas dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, infak setengah dari sebutir kurma ini dapat menyelamatkan kita dari siksa neraka Allah, dari siksa neraka di negeri akhirat. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, Nabi menegaskan dalam hadis yang mulia, "Ma naqasa malun min sadaqah." Ma naqasa malun min sadaqah, kata Nabi. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni pada dasarnya harta kita itu adalah yang kita makan hari ini, yang kita pakai hari ini, yang kita sedekahkan pada hari ini, yang kita infakkan pada hari ini, yang kita wakafkan pada hari ini, dan semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan penggantian yang berlipat-lipat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita semua untuk berinfak, bersedekah, mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa Yayasan Darul Athar dan juga panitia pembebasan lahan sekolah Darul Athar ini sangat membutuhkan bantuan dan sedekah dari para jamaah, dikarenakan ada waktu yang diberikan oleh pemilik tanah, yakni kurang lebih 1 pekan ke depan, yakni sampai akhir dari bulan ini, panitia berkewajiban memberikan 500 juta kepada pemilik tanah sebagai hasil kesepakatan antara yayasan dan panitia pembebasan lahan ini dengan pemilik tanah, bahwa dalam sepekan ini kita akan memberikan sejumlah uang tersebut, yakni 500 juta kepada pemilik tanah. Kemudian setelahnya terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai 6 bulan ke depan, panitia dan yayasan akan berusaha melunasi sejumlah uang yang telah disepakati, yang totalnya adalah 2 miliar. Lalu setelah selesai 2 miliar ini, maka panitia dan yayasan juga akan menyelesaikan sisa pembayaran lahan tersebut, kurang lebih 5 miliar rupiah. Dan inilah berkaitan dengan yakni kesepakatan yang telah disepakati oleh dua belah pihak tadi, sehingga yayasan dan panitia pembebasan lahan ini sangat memerlukan uluran tangan, bantuan, dan yakni berupa sedekah dan infak dari para jamaah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah amanahkan kepada para jamaah dari harta-harta tersebut. Maka kita berusaha sekali lagi menghimbau kepada seluruh wali santri, kepada seluruh wali murid, kepada para muhsinin, para donatur, untuk ikut serta di dalam berta'awun, tolong menolong di dalam membebaskan lahan yang kurang lebih luas tanahnya 6.000 meter yang berlokasi di samping Pondok Zidan, Pasir Putih, Sawangan. Wallahu ta'ala alam. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada seluruh wali murid, kepada para muhsinin, para donatur.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum semua, kepada keluarga, harta dan usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.